Dalam kehidupan sehari-hari, kita biasa menggunakan Tuhan untuk menjelaskan banyak hal. Misalnya kita sedang apes, nasibnya buruk, maka kita bilang ini kehendak Tuhan. Kita sedang tertimpa musibah atau kejatuhan rezeki nomplok, terus tiba-tiba kita bilang bahwa ini adalah memang sudah digariskan oleh Tuhan. Kita kemudian melihat begitu banyak misalnya bencana alam itu datang merundung kita, lalu kita bilang bahwa hari kiamat sudah dekat dan seterusnya. Jadi kita seringkali menggunakan penjelasan berbasis ketuhanan ya. Mengenai moralitas pun demikian pula. Orang kenapa harus berbuat baik karena Tuhan memerintahkan seperti itu dan seterusnya. Jadi Tuhan ini dipakai di banyak tempat sebagai skema untuk menjelaskan berbagai macam hal itu. Nah, dalam video ini kita akan memeriksa apakah kita betul memerlukan Tuhan untuk menjelaskan segala macam hal di dunia ini, ataukah sebetulnya terdapat suatu skema penjelasan yang jauh lebih sederhana yang tidak mengandaikan adanya Tuhan untuk bisa membuat dunia ini masuk akal. Sebelum kita masuk terlalu jauh dalam uraian di video ini, saya perlu mulai dengan disclaimer ya, bahwa topik video ini bukanlah apakah Tuhan itu ada atau enggak ya. Topik yang dibahas dalam video ini adalah apakah keberadaan Tuhan itu diperlukan bagi kemasuk akalan dunia. Apakah Tuhan harus ada agar dunia masuk akal? Dengan demikian, apa yang kita bicarakan di sini sebetulnya adalah peran Tuhan dalam skema penjelasan kita terhadap hal ihwal. Artinya, bagaimana hipotesis tentang keberadaan Tuhan itu bisa berguna untuk kita menjelaskan misalnya mulai dari duduk perkara alam semesta sampai dengan tatanan sosial moral kita sampai dengan harapan kita tentang makna hidup dan seterusnya. Kita mulai dengan sebuah andaian atau asumsi, yaitu hipotesis bahwa Tuhan ada. Kalau Tuhan itu ada, maka apa yang sebetulnya dimainkan oleh Tuhan ini di dalam penjelasan kita tentang kenyataan? Yang jelas itu ada 3. Hipotesis Tuhan ini, hipotesis bahwa Tuhan ada, itu mau menjelaskan 3 hal sebetulnya kan. Yang pertama itu bahwa alam semesta ini tertata dalam satu aturan tertentu, dalam satu tatanan tertentu, hukum tertentu, dan tidak acak ya. Sifatnya tidak random dan tidak acak-acakan gitu. Dan yang kedua, bahwa manusia itu dalam menyelenggarakan kehidupan sosialnya punya rujukan moral ya. Ketentuan bagi tatanan sosial moral manusia ini punya satu rujukan yang bisa diandalkan ya. Dan yang ketiga adalah bahwa kehidupan dan kematian manusia itu memiliki makna ya, bukan sesuatu yang datang dan pergi begitu saja. Gitu. Tentunya hipotesis Tuhan atau hipotesis bahwa Tuhan ada itu bisa digunakan untuk menjelaskan lebih banyak hal, tapi paling tidak 3 pokok utama itu yang mau dipecahkan ya. Untuk pokok pertama bahwa alam semesta ini punya tatanan dan tidak ngaco gitu, itu Tuhan memainkan peranan dalam hal bahwa keseluruhan alam semesta ini digerakkan oleh hukum Tuhan yang bekerja melalui hukum alam ya. Ini adalah peran dari hipotesis Tuhan ya, bahwa alam semesta ini punya regularity, punya keteraturan yang di bawahnya itu berlaku penyelenggaraan ilahi yaitu kehendak Tuhan agar semuanya terjadi seturut kehendaknya. Dengan demikian terhadap pertanyaan mengapa dunia ini tertata seperti ini, seperti yang kita lihat sekarang ini, ya jawabannya karena ada Tuhan yang menghendakinya demikian gitu. Jadi ini keberadaan Tuhan itu berfungsi sebagai suatu hipotesis untuk menjelaskan kenapa alam semesta bekerja sebagaimana halnya yang kita tahu sekarang ini. Nah, peran kedua bagi hipotesis Tuhan ini adalah bahwa dia bisa menjelaskan tatanan sosial moral manusia ini punya rujukan ya. Jadi bahwa apa yang disebut baik dan buruk itu sebetulnya adalah turunan dari perintah Tuhan ya. Karena Tuhan memerintahkan misalnya jangan membunuh orang lain atau cintailah sesamamu dan seterusnya, itu yang kemudian menjadi dasar rujukan bagi pembentukan tatanan sosial moral yang kita sebut masyarakat, hukum, negara dan seterusnya itu. Jadi ada suatu landasan rujukan tempat kita berpaling ketika kita menghadapi situasi di mana nilai-nilai moral itu mau kita evaluasi gitu. Dan landasan terakhir itu adalah Tuhan, perintah Tuhan. Jadi di sini kelihatan bahwa hipotesis Tuhan itu berfungsi dalam peran yang kedua. Jadi bahwa dia bisa menjelaskan bahwa tatanan sosial moral manusia ini memiliki landasan, bukan sesuatu yang dikarang secara sembarangan, tapi memang punya satu rujukan. Kenapa orang nggak boleh membunuh? Ya karena Tuhan memerintahkan jangan membunuh gitu. Selain itu, hipotesis Tuhan juga punya fungsi ketiga ya. Yang peran ketiganya ini adalah menjelaskan bahwa hidup dan matinya manusia itu punya makna. Dia tidak seperti binatang yang ada dan tiada begitu saja gitu. Yaitu bahwa kehidupan dan kematian manusia itu memiliki makna sebagai jalan menuju keselamatan jiwa yang kekal di akhirat nanti. Jadi bahwa manusia hidup
itu adalah untuk menabung pahala, berbuat baik, tidak mempersekutukan Tuhan dan seterusnya, menaati semua perintah-perintahnya agar dia kemudian bisa sampai pada kematian yang bermakna, yaitu kematian yang mengantarkan dia pada dimensi yang lebih lanjut, yang rohani ya, di mana dia selamat jiwanya di dalam akhirat yang kekal dalam surga lah dan seterusnya seperti itu. Jadi fungsi dari hipotesis Tuhan dalam hal ini adalah memberi makna bagi hidup dan matinya manusia. Kenapa hidup dan manusia itu bermakna? Itulah jawabannya, yaitu bahwa Tuhan memberikan manusia kesempatan agar bisa mencapai keselamatan jiwa yang kekal itu. Jadi itu adalah fungsi dari hipotesis Tuhan ya. Kalau Tuhan itu ada, maka keseluruhan alam semesta ini menjadi terjelaskan karena dia dilandasi oleh kehendak Tuhan. Terus tatanan sosial moral manusia juga punya rujukan. Rujukannya adalah perintah Tuhan. Kemudian kehidupan dan kematian manusia juga jadi punya makna karena tujuannya adalah untuk mencapai kehidupan kekal di surga nanti. Jadi kehidupan dan kematian ini adalah satu fase menuju yang lebih lanjut itu. Dengan adanya Tuhan, hal itu menjadi dimungkinkan. Gitu. Tapi agar hipotesis Tuhan ini bekerja, diperlukan sejumlah persyaratan ya, diperlukan sejumlah asumsi pokok ya. Kalau kita cermati lebih jauh, hipotesis Tuhan atau hipotesis bahwa Tuhan itu ada, itu kan sebetulnya bisa dibongkar ke dalam sejumlah pokok pikiran ya, sejumlah asumsi dasar. Misalnya yang pertama, asumsi bahwa ada sejumlah objek yang di luar dari objek-objek fisik, yaitu adalah objek-objek rohani yang kita sebut sebagai misalnya malaikat, jin, setan, Tuhan, dan seterusnya. Jadi keseluruhan objek-objek yang tidak bisa kita indrai dan tidak bersifat material itu ada, harus dianggap ada. Jadi kita mesti mempostulatkan keberadaan berbagai macam entitas itu gitu. Itu satu. Nah, yang kedua adalah kita juga mesti mempostulatkan selain adanya semesta fisik ini, adanya suatu semesta rohani tempat adanya berbagai macam entitas itu. Misalnya mulai dari neraka, surga, dan seterusnya, atau tempat kedudukan Tuhan dan seterusnya. Jadi kita mempostulatkan objek-objek yang sifatnya rohani, yang sifatnya non-fisik, dan kita kemudian mempostulatkan tempat bagi adanya objek-objek tersebut. Kemudian yang ketiga, asumsi ketiga adalah bahwa Tuhan itu bermaksud menyelamatkan jiwa manusia. Jadi memang sudah merupakan itikat baik dari Tuhan yang mau menolong manusia. Kenapa asumsi ini penting? Karena tanpa asumsi ini banyak hal menjadi tidak terjelaskan ya. Ketika Tuhan memberikan perintah, siapa yang bisa menjamin bahwa itu perintah yang tujuannya adalah untuk kemaslahatan kita manusia dan bukannya untuk mencelakakan kita gitu. Karena tadi itu dengan adanya asumsi bahwa Tuhan itu bermaksud baik mau menolong manusia, maka perintahnya menjadi layak untuk kita turuti karena perintah di balik perintah itu ada maksud baik mau menolong manusia, menyelamatkannya dari dosa dan seterusnya, membuat manusia bisa mengakses surga dan seterusnya gitu. Tapi tidak cukup hanya asumsi ketiga itu, ada asumsi keempat yang sangat erat berkaitan dengan asumsi ketiga. Asumsi keempat ini adalah bahwa perintah Tuhan itu bisa dimengerti oleh manusia dan bisa diterapkan di dalam pengaturan hidup sehari-hari. Kenapa asumsi keempat ini penting? Karena kalau kita hanya mengandalkan asumsi ketiga tadi, bahwa Tuhan itu bermaksud baik menolong manusia, tetapi asumsi empat tidak berlaku, artinya perintah Tuhan tidak bisa dimengerti oleh manusia, maka apa yang kita tafsirkan sebagai perintah Tuhan itu salah semua. Artinya semua penyelenggaraan tatanan sosial moral kita ini tidak berdasar sama sekali. Artinya tujuan penjelasan dari hipotesis Tuhan tadi jadi tidak terwujud ya. Yang kedua tadi bahwa dengan adanya Tuhan, dengan adanya perintah Tuhan, maka tatanan sosial moral ini jadi punya landasan ya. Nah, tapi kalau asumsi keempat tadi tidak berlaku, yaitu perintah Tuhan tidak bisa dimengerti atau mungkin bisa dimengerti tapi tidak bisa diterapkan, maka keseluruhan tatanan sosial moral kita menjadi tidak punya rujukan ya. Dia tidak mungkin bisa direalisasikan barang secuil pun di dunia karena dia tidak bisa diterapkan ya. Dia mungkin bisa dimengerti atau bahkan kalau dia tidak bisa dimengerti sama sekali ya berarti apapun yang menjadi niat baik atau maksud baik dari Tuhan itu kemudian akan selalu kita salah tafsirkan gitu. Artinya kalau niat baik dari Tuhan itu tidak bisa kita mengerti, artinya asumsi ketiga berlaku tapi asumsi keempat tidak berlaku, maka tatanan sosial yang kita bangun itu punya moralitas yang tidak selaras dengan perintah Tuhan karena perintah Tuhan tidak kita mengerti. Asumsi keempat tidak terpenuhi gitu. Oleh karena itu asumsi keempat ini harus diandaikan ya, kita harus mempostulatkan bahwa manusia bisa mengerti
dan bisa menerjemahkan perintah Tuhan itu ke dalam tatanan moral gitu. Selain itu ada juga asumsi kelima yang harus kita andaikan agar 3 fungsi penjelasan tadi bisa dilaksanakan, bisa diwujudkan ya. Asumsi kelima itu adalah bahwa keseluruhan tatanan ciptaan ini, alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan agar manusia bisa mencapai keselamatan ya. Jadi tujuan bagi adanya segala macam hal di dunia ini, hal benda-benda fisik, inti atom, kerikil, angin, suara dan seterusnya itu adalah untuk manusia bisa mencapai keselamatan ya, bisa mengikuti perintah Tuhan. Mengapa asumsi kelima ini dibutuhkan bahwa keseluruhan alam semesta ini diciptakan untuk manusia bisa mencapai keselamatan? Ya tentu jawabannya adalah karena tadi itu asumsi ketiga ya, yaitu bahwa Tuhan memiliki maksud baik agar manusia itu mencapai keselamatan. Tujuan utama dari adanya manusia adalah untuk agar manusia bisa selamat. Dan untuk manusia perlu ada makanan, tanah, bumi, akhirnya juga laut, akhirnya juga planet, akhirnya juga bulan, matahari, akhirnya juga tata surya dan seterusnya sampai akhirnya keseluruhan alam semesta ini. Jadi agar manusia ada, Tuhan menciptakan keseluruhan alam semesta ini. Jadi ini adalah 5 aksioma atau asumsi yang harus diandaikan berlaku agar hipotesis Tuhan itu bisa menjelaskan 3 hal tadi. 3 hal yang berkaitan dengan tujuan penciptaan alam semesta atau landasan yang mengatur geraknya keseluruhan alam semesta. Yang kedua adalah soal manusia itu dalam menyelenggarakan tatanan sosial moralnya itu punya dasar. Dan yang ketiga adalah bahwa kehidupan dan kematian manusia itu punya makna. Nah untuk menjawab 3 itu digunakan sekurang-kurangnya 5 asumsi ini gitu. Nah berikut ini kita akan periksa apakah sebetulnya hipotesis Tuhan itu perlu gitu. Artinya kita tidak punya hipotesis alternatif yang bisa menjelaskan 3 hal tadi tetapi tidak membutuhkan asumsi sebanyak 5 ini. Ini asumsi yang jumlahnya 5 tapi kalau kita pecahkan bisa tak terhingga ya. Artinya kita mesti mempostulatkan masing-masing dari sifat malaikat, sifat jin, dan segala macam itu yang menjadi unsur asumsi pertama. Kemudian kita mempostulatkan sifat-sifat atau hukum-hukum yang menggerakkan dunia roh, dunia neraka, dunia kita sekarang ini, terus kemudian dunia surgawi, terus tempat kedudukan Tuhan dan seterusnya. Jadi banyak sekali sebetulnya rincian dari 5 aksioma itu gitu. Dengan kata lain yang dipersoalkan di sini adalah soal apakah ada suatu hipotesis lain yang bisa menjawab 3 persoalan tadi dengan asumsi yang lebih ngirit, katakanlah seperti itu, lebih ekonomis ya, lebih hemat gitu. Tidak mengandaikan begitu banyak postulat ya, mempostulatkan berbagai macam objek, entitas ataupun tempat-tempat bagi adanya objek itu, terus mempostulatkan suatu maksud ilahi yang baik, terus mempostulatkan manusia bisa mengakses maksud ilahi itu dan seterusnya. Dengan demikian kita akan membangun suatu hipotesis alternatif ya, yang bisa kita sebut mungkin hipotesis nir Tuhan atau hipotesis yang tidak mengandaikan keberadaan Tuhan ya. Suatu hipotesis tentang dunia atau alam semesta di mana Tuhan tidak ada. Nah kalau kita mengandaikan hipotesis seperti ini, maka bagaimana bisa menjawab 3 pertanyaan utama tadi? Kita ingat tadi 3 pertanyaan utama kita kan pertama adalah bahwa bagaimana menjelaskan alam semesta ini punya tatanan gitu. Dia tidak kacau, tidak sekedar random gitu ya. Yang kedua, bahwa tatanan sosial manusia ini memiliki landasan moral yang kokoh ya. Dan yang ketiga adalah bahwa hidup dan matinya manusia itu punya makna. Bagaimana hipotesis nir Tuhan itu menjawab 3 pertanyaan itu? Jawabannya sederhana ya. Jadi untuk pertanyaan pertama tadi soal tatanan alam semesta yaitu bisa dijelaskan lewat hipotesis nir Tuhan itu dengan bahwa alam semesta ini bekerja berdasarkan hukum alam gitu. Kalau tadi hipotesis Tuhan kan mengandaikan jawabannya bahwa alam semesta ini bekerja berdasarkan kehendak Tuhan yang bekerja melalui hukum alam. Nah kita potong aja bagian terakhirnya itu, bagian berdasarkan hukum Tuhannya itu, kita langsung landaskan pada penyebab langsungnya yaitu hukum alam gitu. Jadi alam semesta ini bekerja karena adanya hukum alam yang mengatur cara kerja alam semesta itu. Dengan demikian pertanyaan nomor 1 terjawab ya. Kemudian pertanyaan nomor 2, bagaimana tatanan sosial manusia ini memiliki landasan moral gitu. Nah jawabannya lewat hipotesis nir Tuhan itu adalah dengan menunjukkan bahwa keseluruhan tatanan sosial moral manusia ini dibentuk lewat interaksi antar manusia di dalam constraint hukum alam. Artinya tatanan sosial yang terbentuk ini kadar moralitasnya diukur berdasarkan apakah manusia itu dalam interaksinya itu misalnya saling menguntungkan atau bisa
membawa pada kemaslahatan banyak orang dan seterusnya. Jadi hal-hal yang sifatnya muncul di dalam dinamika internal dari orang-orang itu sendiri, masyarakat manusia itu sendiri. Kita tidak mempostulatkan suatu prinsip tujuan yang berada di luar sana, misalnya ketentuan Tuhan atau perintah Tuhan dan seterusnya, tetapi kita betul-betul menempatkan jawabannya pada interaksi antar manusia itu sendiri gitu. Dan interaksi antar manusia ini dibatasi atau sekaligus juga dimungkinkan oleh hukum alam yang merupakan jawaban terhadap persoalan nomor 1 tadi gitu. Jadi itu adalah jawaban untuk soal nomor 2 ya. Jadi bahwa tatanan sosial manusia itu memiliki landasan moral yang terbentuk dari interaksi antar manusia dalam constraint hukum alam. Nah, bagaimana dengan jawab pertanyaan nomor 3 yaitu soal hidup dan mati manusia itu maknanya apa dong kalau misalnya Tuhan nggak ada gitu? Jawabannya adalah kehidupan dan kematian manusia itu bermakna sejauh itu dimaknai dalam kerangka pilihan estetik setiap orang sebagaimana dibatasi oleh constraint tatanan sosial yang ada gitu. Jadi setiap orang bebas saja merasakan apa yang paling enak buat dia, apa yang paling nyaman bagi dia untuk memaknai hidupnya seperti apa, kematiannya seperti apa, menyimpulkan hidupnya ini sebetulnya apa berdasarkan constraint tatanan sosial yang ada gitu. Jadi ini adalah saya sebut tadi pilihan estetik karena ini berkaitan dengan keindahan ya. Bagaimana manusia itu mengapresiasi kehidupannya secara keseluruhan dan menyimpulkannya sebagai suatu makna yang dihayati. Ini persoalan estetik sebetulnya. Bisa diselesaikan pada tataran itu tanpa harus memanggil-manggil Tuhan gitu. Dengan demikian kita lihat bahwa hipotesis nir Tuhan ini bisa memecahkan 3 soal yang tadinya mau dipecahkan oleh hipotesis Tuhan ya. Tatanan semesta ini bisa dijelaskan oleh adanya hukum alam, interaksi antar hukum alam itu. Dan yang kedua, tatanan moral manusia, tatanan sosial moral manusia, kenapa manusia harus berbuat baik dan seterusnya itu dijelaskan berdasarkan dinamika interaksi antar manusia dalam constraint hukum alam tadi gitu. Dan pemaknaan atas kehidupan dan kematian manusia itu dijelaskan berdasarkan pilihan estetik dari setiap orang di dalam constraint tatanan sosial yang ada gitu. Jadi dalam konteks sosial yang tertentu orang akan menganggap ini lebih baik, lebih bermakna dan seterusnya. Kemudian kita bisa bertanya lebih jauh ya, apa yang dibutuhkan agar hipotesis nir Tuhan ini bekerja? Menjawab 3 pertanyaan itu. Dengan kata lain, apa yang harus dipostulatkan agar 3 hal tadi itu bisa dijawab dengan asumsi bahwa Tuhan tidak ada gitu. Kalau kita balik ke referensi tadi yang hipotesis Tuhan, bahwa Tuhan ada, kan jelas ya itu asumsinya ada 5 tadi kan. Dan kalau 5 pun itu sebetulnya bisa dipecah jadi tak terhingga kan. Kita mempostulatkan masing-masing dari berbagai macam entitas rohani yang tidak kasat mata, yang tidak material. Terus kita mempostulatkan aneka bentuk tempat di mana hal-hal rohani itu ada. Kemudian kita mempostulatkan apa yang disebut sebagai kehendak Tuhan. Terus kemudian mempostulatkan perintah Tuhan, bahwa Tuhan itu punya maksud baik dan seterusnya, bahwa manusia bisa mengerti Tuhan dan seterusnya. Jadi banyak hal yang dipostulatkan sebetulnya. Lalu berapakah yang diperlukan, yang perlu dipostulatkan bagi hipotesis nir Tuhan itu untuk bisa menjelaskan 3 hal utama tadi gitu. Jawabnya adalah hanya satu, yaitu bahwa alam semesta ini bekerja berdasarkan hukum alam dan interaksi antar hukum alam itu. Nah dari situlah kemudian bisa kita rakit jawaban yang bisa menjawab poin kedua, poin ketiga dan seterusnya. Jadi keseluruhan poin tentang tatanan sosial moral, soal makna hidup, makna kematian dan seterusnya itu bisa dijelaskan hanya dengan satu asumsi bahwa alam semesta ini memiliki satu atau sehimpun hukum dasar. Nah, dari hukum dasar itu kita terapkan interaksi antar hukum dasar kombinasinya untuk memperoleh variasi yang lebih banyak yang kita sebut sebagai masyarakat, yang kita sebut sebagai makna dan seterusnya. Jadi kalau ini cara berpikir seperti ini sangat jelas di dalam matematika ya. Kalau kita tahu yang dimaksud dengan rekursi dalam computer science juga berlaku. Kita mulai dengan satu unit dasar, satu pola basis gitu ya, pola dasar yang kemudian kita rekursi, kita ulang pola itu dan kita gunakan untuk memvariasikan antar pola itu kemudian untuk menghasilkan begitu banyak gejala yang lainnya. Jadi bisa muncul tak terhingga variasi dari satu pola dasar dan sejumlah fungsi paling elementer gitu. Dan ini cara berpikirnya sama ya. Jadi kita misalnya kita mengasumsikan seperangkat hukum formal matematis yang menjadi dasar bagi segala bentuk permutasi fisika gitu. Nah, hukum formal matematis ini melekat di dalam setiap unsur atau aspek materialitas dari alam semesta ini ya. Nah, dari situlah kemudian berkembang berbagai macam variasi yang ada mulai dari
variasi dalam hal spesies dalam pengertian biologi, kemudian variasi dalam hal masyarakat manusia, kemudian variasi dalam hal pikiran manusia, kemudian perasaannya dan seterusnya itu bisa dijelaskan melalui seperangkat atau segenggam hukum dasar itu. Jadi asumsi yang perlu digunakan atau perlu diandaikan berlaku hanya satu, yaitu bahwa alam semesta digerakkan oleh seperangkat hukum alam. Hanya itu saja. Bahwa kita sekarang ini belum tahu apa saja hukum dasar itu soal lain ya. Yang jelas di sini adalah bahwa kalau ada hukum dasar itu, maka keseluruhan alam semesta ini bisa dijelaskan berdasarkan hukum dasar itu gitu. Jadi kita nggak perlu hipotesis tambahan gitu. Ini persis seperti yang dikatakan oleh fisikawan Perancis pada masa revolusi sekitar abad 19 awal gitu. Ya, namanya adalah Pierre-Simon Laplace yang suatu kali itu dia seorang ahli fisika, jadi terutama dia mempelajari tentang dalam satu bukunya itu mekanika tentang benda langit ya, jadi tentang astronomi dan seterusnya itu. Kemudian dia ditanya oleh Napoleon ya, waktu itu Kaisar Napoleon menanyakan kepada dia, kenapa di dalam bukumu, di dalam mekanika celestial itu, mekanika benda langit itu tidak ada tempat bagi Tuhan gitu. Kenapa semuanya bisa dijelaskan berdasarkan hukum-hukum fisika saja? Si Laplace menjawabnya, ya saya tidak membutuhkan hipotesis itu gitu. Artinya saya tidak membutuhkan hipotesis Tuhan gitu. Tuhan tidak perlu ada agar sistem alam semesta yang saya jelaskan ini bisa bekerja gitu. Laplace di sini mau membedakan diri dengan Newton ya, Isaac Newton, di mana dalam sistem Principia Mathematicanya itu dia mengasumsikan keberadaan Tuhan ya. Jadi bahwa Tuhan itu ada sehingga sistemnya itu bisa bekerja gitu. Nah, Laplace mengatakan bahwa semuanya itu bisa dia jelaskan berdasarkan perhitungan fisika itu. Jadi keberadaan Tuhan itu menjadi sesuatu yang redundan ya. Maksudnya kalau dia ada ya itu oke, kalau nggak ada ya nggak apa-apa sebetulnya gitu. Semuanya tetap bisa dijelaskan gitu. Kembali ke persoalan kita, ini berarti bahwa hipotesis Tuhan itu tidak mutlak perlu ya. Kita tidak memerlukan hipotesis itu untuk bisa menjelaskan 3 hal pokok tadi gitu. Kita bisa menggunakan hipotesis yang sebaliknya bahwa Tuhan tidak ada dan tetap bisa menjelaskan hal yang pokok tadi, dan bukan hanya menjelaskan itu tapi menjelaskannya dengan asumsi yang lebih sedikit ya, bahwa hanya satu asumsi tadi dibandingkan 5 yang sebetulnya bisa bermultiplikasi sampai tak terhingga itu, asumsi tentang jin, Tuhan, setan dan seterusnya segala macam itu. Jadi dari sini bisa kita lihat bahwa sebetulnya hipotesis nir Tuhan itu lebih elegan daripada hipotesis Tuhan. Suatu hipotesis atau suatu teori dan seterusnya itu bisa dikatakan lebih elegan kalau dia itu mengasumsikan lebih sedikit postulat, lebih sedikit asumsi, dan bisa menjelaskan lebih banyak hal gitu. Dari situ bisa disimpulkan ya bahwa hipotesis nir Tuhan ini jauh lebih elegan ya, karena dia bisa dengan mengasumsikan sedikit saja satu hal tadi itu, bahwa semuanya itu diatur oleh hukum alam. Kemudian dia bisa menjelaskan rentang gejala yang sama seperti hipotesis Tuhan ya. Dia bisa menjelaskan keseluruhan alam semesta ini, pemaknaan kita terhadap alam semesta ini dalam bentuk relasi sosial satu sama lain, relasi moral, kemudian pemaknaan terhadap hidup, terhadap kematian dan seterusnya itu di dalam asumsi yang hanya satu tadi, bahwa segala sesuatunya digerakkan oleh hukum alam, dan hukum alam ini bisa digunakan lebih lanjut secara rekursif untuk mendefinisikan pola relasi manusia, kemudian bisa digunakan lebih lanjut untuk mendefinisikan cara manusia memaknai hidup dan matinya gitu. Jadi ini suatu penjelasan yang tentu saja sangat elegan gitu. Sekalipun demikian, bukan berarti bahwa hipotesis Tuhan itu tidak boleh kita terima ya. Bukan berarti bahwa kita harus percaya pada hipotesis nir Tuhan ya. Hipotesis bahwa Tuhan tidak ada. Kita boleh saja mengakui atau menerima hipotesis Tuhan itu, dan bekerja berdasarkan hipotesis itu, menjelaskan dunia segala macam berdasarkan hipotesis bahwa Tuhan ada gitu. Kenapa demikian? Ya karena sebagai pilihan estetik hal itu sah-sah saja gitu. Sebagai pilihan bagaimana caranya menikmati hidup, mengalami hidup dalam pemaknaan tertentu yang sifatnya lebih intim, akrab dan seterusnya, ya tentu saja orang boleh mengasumsikan hipotesis Tuhan gitu. Artinya bisa disimpulkan dari sini bahwa dari perspektif hipotesis nir Tuhan, hipotesis Tuhan itu masuk akal gitu, termasuk juga bisa diterima gitu, karena sebagai pilihan estetik kan kita tahu tadi bahwa hipotesis nir Tuhan memungkinkan manusia memaknai hidup dan matinya berdasarkan pilihan estetik gitu. Ya pilihan bagaimana dia mau memaknai itu gitu. Dengan cara berpikir yang sama, dia juga bisa menggunakan
estetika itu atau sensibilitas itu untuk menerima hipotesis Tuhan dan bekerja dari sana. Artinya mengasumsikan terlebih dahulu Tuhan ada gitu. Karena itu toh juga bisa dimaknai sebagai pilihan estetik seseorang ya. Orang nyamannya begitu ya nggak apa-apa ya. Itu bukan sesuatu yang dikecualikan ya, bukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan sama sekali gitu. Artinya, hipotesis nirtuhan ini bisa menjelaskan bukan hanya bahwa alam semesta ini bergerak tanpa dikendalikan atau diperintahkan oleh Tuhan, tetapi hipotesis itu juga bisa menjelaskan kenapa hipotesis Tuhan itu bisa diterima. Ya tadi, sebagai pilihan estetik, orang berhak untuk memilih itu.